Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, tiada hari tanpa belajar. Kita akan belajar tentang revolusi bumi dan rotasi bumi. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bermanfaat. Jangan lupa tekan subscribe. Kita dapat belajar kembali di video-video yang lainnya. Apa yang dimaksud dengan gerak rotasi bumi? Sebutkan akibat adanya rotasi dan revolusi bumi. Bagaimana terjadinya gerhana bulan? Dan bagaimana terjadinya gerhana matahari total? Untuk menjawabnya, silahkan disimak video berikut ini. Bumi mengalami dua gerakan, yaitu rotasi dan revolusi. Rotasi bumi adalah gerakan bumi berputar pada porosnya. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputar pada porosnya disebut dengan kala rotasi bumi. Kala rotasi bumi yaitu 23 jam, 50 menit, dan 4 detik. Kala rotasi ini dikenal dengan 1 hari. Beberapa akibat rotasi bumi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Pada bagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang, sedangkan pada bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam hari. Yang kedua adalah adanya perbedaan waktu di berbagai daerah. Indonesia sendiri terdiri dari 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Sedangkan dunia dibagi menjadi 24 wilayah waktu. Akibat yang ketiga dari rotasi bumi adalah gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari ditunjukkan oleh adanya matahari yang seolah-olah bergerak mengelilingi bumi. Padahal sebenarnya bumi yang bergerak mengelilingi matahari. Akibat yang keempat adalah pembelokan arah arus laut. Arah arus laut berbelok searah perputaran jam pada belahan bumi bagian selatan. Sedangkan pada belahan bumi bagian utara, arah arus laut bergerak berbelok berlawanan dengan putaran jarum jam. Akibat yang kelima adalah perbedaan percepatan gravitasi bumi. Bentuk bumi pada kedua kutub adalah padat dan mengembang di bagian khatulistiwa. Kondisi ini mengakibatkan percepatan gravitasi bumi di daerah kutub yang lebih besar jika dibandingkan dengan di daerah khatulistiwa. Gerakan bumi yang kedua adalah revolusi bumi. Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari sesuai garis edarnya. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari disebut kala revolusi. Kala revolusi bumi adalah 365 seperempat hari. Biasanya dalam 1 tahun digenapkan menjadi 365 hari. Kemudian sisanya dibulatkan dalam 1 tahun yang dikenal tahun kabisat. Sehingga pada tahun kabisat jumlah hari pada bulan Februari menjadi 29 hari. Beberapa akibat revolusi bumi antara lain adalah: yang pertama, adanya perbedaan lama waktu siang dan malam. Di Indonesia, perbedaan siang dan malam hampir sama. Hal ini dikarenakan Indonesia terletak di daerah khatulistiwa. Tetapi di daerah yang berada di dekat dengan kutub pada musim dingin
waktu siang akan lebih singkat dari waktu malam. Sebaliknya, jika saat musim panas, waktu siang akan menjadi lebih lama daripada malam hari. Yang kedua adalah perubahan rasi bintang. Rasi bintang di langit akan terlihat berbeda setiap bulannya. Hal ini terjadi akibat revolusi bumi. Rasi bintang di langit terlihat berbeda dari satu waktu ke waktu lainnya. Akibat revolusi yang ketiga adalah adanya gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari dapat diamati melalui posisi matahari dalam satu tahun. Suatu waktu matahari terbit dari timur agak sedikit ke utara. Suatu waktu matahari dapat terbit dari timur bergerak agak ke selatan. Akibat yang keempat adalah adanya perubahan musim. Di Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa sehingga hanya mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Namun berbeda di beberapa negara yang dekat dengan kutub bumi, baik kutub utara maupun kutub selatan, memiliki 4 musim. Keempat musim tersebut adalah musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim panas. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Tiada hari tanpa belajar.